Cek, 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 cek. Cek, cek, tarik. Tarik. Tarik, tarik aja. Tarik, Ya, tarik, Mbak. Ya. tarik. Oh, Yang approve dirimu ya? Atau si Mas Il yang approve? approve. Approve yang masuk, yang admit. Oh, wait. Bisa nggak dirimu bantu? Karena aku nggak dampingi ke belakang sini. Atau Mas Il bisa bisa tolong bantu approve ya, yang admit ya. Semua di belakang sini. Belum ada yang masuk lagi, Mbak. Kenapa? Host. Aku bukan host. Hostnya tuh justru dari yang bawa yang ngomong ini, Kemenko Polhukam. Gimana? Hostnya akun yang dipakai di sana. Aku nggak Kemenko Polhukam. aku nggak dampingi di belakang. Jadi aku butuh ini teman-teman Kominfo nih semua yang kerjain. Nah, aku yang bisa approve. Kan kamu yang tahu teman-teman media Polhukam. Bisa bantu approve nggak? Aku bukan host atau co-host. Dijadiin co-host aja Mbak Tari Mbak. Oh, siap. Bisa bantu. Dijadiin co-host saja dari Kemenko Polhukam itu, Mbak. Bisa masuk, bisa bantu admit ya. Bisa kalau misalkan sudah jadi co-host. Ya, Tari, ini sekitar 40 menit lagi kita mulai. 30 menitan lah. Pak Menko udah lagi dalam satu pertemuan dulu, terima laporan. Setelah itu boleh di-blast lagi ke teman-teman ya. Oke. Ah, Kira-kira YouTube dibuka kapan, Mbak? kenapa? YouTube kira-kira dibuka kapan? 30 menit lagi lah, Tar. 30 menit lagi YouTube ya. Kita lagi dalam mau menuju ke ruang pertemuan untuk terima laporan dulu. Oke, siap. Ya, 30 menit lagi. Di mana aja sama teman-teman, silakan masuk ke ruang Zoom-nya. Kita akan segera mulai gitu ya. Oke. Di sini ada Mas Firman, nanti koordinasi aja. Nomor teleponnya minta sama Mas Il kalau ada trouble ya. Thank you Tari. Mas Il, Mas Il ya. Siap.
Tari. Tari. Ya, Bless teman-teman ya. Kalau perlu dijaprin aja satu-satu. oke, yang ini ya Mbak, yang Zoom ya. Oke, siap. Mbak ya, Ya, 15 menitan. Ya, thank you. siap. Pertama itu TV buat record. Oke, siap. Aku juga ngejapri core lip-nya semua. Siap, siap. Atau ini dikirim ke ini aja ya? Ke Merah cuma segini aja ya? Yang dari kementerian lembaga juga cuma segini aja ya? Nah, oke. Ini kamera yang Kominfo ini buat media nasional. Jadi nanti tolong jangan lelang ya. Dipakemin aja ada semuanya. Terus nanti pertama yang bakal bertanya dari Tribun ya. Terus siapa lagi? Biar aku info ke yang apa yang bawa acara nanti. Tribun aja. Yang lain mengikut. Kenapa? Enggak, gini, biasanya kalau yang ini nanti setelah Bapak selesai akan kita panggil. Oke, yang pertama Tribun silakan gitu. Terus siapa lagi yang mau kita panggil gitu. Abang mau? Abang dari? Dari Kompas. Oke, biar juga kan mic-nya cuma satu nih buat media. Biar juga kelilinginnya ketahuan. Jadi pertama Tribun, terus kedua Kompas ya. Oke, ada lagi? Enggak, Bak? Ya udah, dua ya berarti yang akan bertanya ya. Oke, thank you.
Tes, tes. Selamat sore teman-teman wartawan semuanya. Yang terhormat Pak Menko, Profesor Bakti, Pak Mendagri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama pada sore ini, Pak Menko akan memberikan bersama Pak Mendagri memberikan paparan tentang kunjungan pada hari ini ke Papua, tentang persiapan pelaksanaan PON dan Peparnas kepada teman-teman media. Pak Menko, ini kita lakukan jumpa pers Pak Menteri hybrid, ada yang live, ada yang langsung dari sini, ada juga yang Zoom sama live streaming di Jakarta, Pak. Jadi teman-teman di Jakarta juga ikut menyiarkan ini secara langsung. Baik teman-teman, kami persilakan kepada Pak Menko untuk memberikan penjelasan tentang persiapan pelaksanaan PON yang sudah ditinjau dalam satu hari ini bersama Bapak Mendagri. Silakan Pak Menko. Saya bersyukur hari ini saya Menko Polhukam yang menurut Impres nomor 4 tahun 2001 merupakan atau ditunjuk sebagai penanggung jawab yang harus memastikan terselesaikannya semua venue untuk semua cabang olahraga dan kesepan pelaksanaannya secara teknis berjalan aman dan nyaman.
itu menurut Impres. Saya datang ke sini bersama Bapak Mendagri untuk memastikan tingkat kesiapan PON ini, dan dari pusat saya ditemani oleh banyak institusi. Saya, kemudian Mendagri ada, kemudian dari Dirjen PUPR, Kementerian PUPR, ada juga Deputi 4 Kementerian ada bersama saya juga dari PB PON Pusat, Pak Warno, kemudian dari daerah ada Pangdam, ada Kapolda, kemudian Danlanot tadi sudah menemani saya, kemudian saya membawa beberapa deputi juga dari kantor saya, Pak Mendak juga ada Dirjen juga bersama tokoh-tokoh masyarakat yang sekarang ikut menemani saya untuk memberi kesaksian kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia bahwa kita sudah siap menyambut PON 20 dan Peparnas 16. Saya sesudah tadi berkeliling ini dan berdiskusi dengan pejabat-pejabat daerah, merasa bersyukur karena ternyata persiapan pelaksanaan PON ke-20 dan Peparnas 16 ini semakin baik. Kalau bagi saya pribadi memberi keyakinan bahwa ini akan berjalan baik. Mudah-mudahan keyakinan saya ini terjaga sampai benar-benar terlaksana baik. Saat ini PON dan Peparnas sudah siap dilaksanakan. Ada sedikit kekurangan di 1 atau 2 venue, tapi saya sudah bicara tadi dengan Kadispora, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, tentang venue-venue yang masih ada sedikit masalah, dipastikan pada saat yang ditentukan nanti akan selesai, sehingga ini akan berjalan sesuai dengan jumlah cabang olahraga dan venue-venue yang diperlukan untuk itu. Nah, saudara, kalau yang disampaikan kepada tadi, insya Allah semua itu akan selesai sebelum pertandingan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 22 September yang akan datang. Atau kalau pertandingannya masih akan berjalan sekian hari sesudah pembukaan, itu juga bisa selesai sebelum itu. Sehingga saya berharap pembukaan PON oleh Bapak Presiden tanggal 2 Oktober berlangsung lancar, aman, dan meriah. Aman itu artinya aman dari tindakan-tindakan kriminal atau keributan atau kericuan, sekaligus aman dari COVID. Sehingga protokol kesehatan harus tetap menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. PON dan Peparnas diselenggarakan di Papua karena pemerintah ingin ada pesta olahraga nasional yang menjadi tanda bahwa Papua bisa maju bersama-sama dengan daerah lain di Indonesia, sehingga semboyannya itu adalah orang bisa. PON dan Peparnas yang berjalan baik dan aman akan menjadi bukti bahwa negara ini benar-benar hadir secara efektif di Papua. Karena hal-hal yang biasa dilakukan di daerah-daerah lain biasa juga dilakukan di sini dan bisa juga dilakukan di sini. Karena kita memang orang bisa. Karena itu, walau kita tengah menghadapi pandemi, Presiden tetap meminta agar PON di Papua terlaksana dan berlangsung dengan baik. Baik itu lancar, aman dari COVID, aman dari keributan, dan meriah. Sehingga betul-betul memberi kegembiraan kepada kita semua dan kepada atlet tentu saja. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana agar protokol kesehatan dan pengendalian pandemi di Papua yang saat ini berada di PPKM level 3. Saat ini PPKM level 3 artinya sudah membaik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini bisa tetap berjalan dengan baik
di tengah pelaksanaan PON. Ya. Jadi pandemi ini, pandemi COVID ini ada bersama kita, dan itu akan tetap ada selama PON, dari sudut apapun tetap ada, tetapi itu supaya bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik tanpa saling mengganggu dengan PON. COVID kita kelola, PON berjalan dengan baik. Karena PON kita kali ini dan Pepernas ini akan dihadiri oleh sekitar 10.000 atlet dan official dari seluruh Indonesia. Pembicaraan saya tadi dengan Tony, dengan Pak Suwarno, semua daerah sudah siap. Kontingen-kontingennya sudah siap. Pesimis, tidak takut, tetap akan datang ke sini, tetapi tetap akan berdisiplin dan berhati-hati. Oleh karena itu, saya hadir ini dan ditemani tidak tanggung-tanggung oleh Bapak Mendagri yang baru beberapa hari lalu ke sini lagi, karena ingin memastikan ya agar PON dan Peparnas di Papua ini berlangsung lancar dan sukses. Saya berkali-kali berkata lancar dan sukses sudah berapa kali dari tadi, aman dan nyaman. Baik dari sisi penyelenggara ataupun pertandingan sekaligus pemenuhan protokol kesehatan dan dari sisi keamanannya. Kalau boleh saya sebut lagi yang datang bersama saya, Pak Mendagri, kemudian dari KONI Pusat, Bapak Deputi 4 Kemenpora, Dirjen dari PUPR, saya lupa nama kedirjenannya apa tuh, Direktorat Jenderal yang menangani pembangunan gini, infrastruktur, Cipta Karya ya. Mabes TNI bersama saya, Mabes Polri juga ada bersama saya, dan lain-lain untuk memastikan kelancaran PON ini. Akhirnya saya berharap PON di Papua kali ini bisa semakin memperkuat persatuan dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, dan bisa membanggakan saudara-saudara kita di Papua dan di seluruh wilayah Indonesia bahwa kita bisa, bahwa orang bisa. Saya sudah berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, tokoh pemuda Papua beberapa hari yang lalu, yang semuanya sangat bangga dengan pelaksanaan PON di Papua ini, dan mereka menyatakan siap menyambut dan mensukseskan PON dengan sukacita bersama para atlet dan seluruh delegasi dari seluruh Indonesia. Bila masalah muncul yang perlu diselesaikan, misalnya mari kita selesaikan bersama-sama dengan baik, baik sebelum pelaksanaan PON dan Peparnas maupun pada saat pelaksanaannya itu sendiri, dengan semangat membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ridwan Salaji dari media Tribun. Mungkin saya bertanya ke Pak Menko, ada 2 pertanyaan Pak Menko. Di Papua sekarang ada lagi ribut-ribut soal dana PON yang belum cairkan 1,4 triliun. Pertanyaan saya, apakah itu dan itu ada? Dan yang kedua, saya mau konfirmasi, butuh konfirmasi dari Pak Menko soal dana 1,4 karena belum ada laporan pertanggungjawaban dana sebelumnya 1,7 miliar di tahun 2020. 1,7 miliar. Cukup itu saja. Makasih. Yang lain sekalian? Tadi ada dari Kompas juga mau bertanya. Cukup, terjawab. Oh ya, silakan Mas. Selamat sore Pak Menko Polhukam. Pertanyaan saya yaitu sejauh ini pemerintah pusat belum memutuskan apakah
penyelenggaraan PON ini dilaksanakan atau bisa disaksikan langsung oleh penonton. Ya, sejauh ini belum ada keputusan apakah pelaksanaan PON ini bisa dinonton langsung oleh masyarakat Papua. Apakah nanti penyelenggaraan PON nanti ada penonton seperti itu atau akan dilakukan secara virtual? Terima kasih. Baik, yang pertama dulu, jadi soal dana, saudara jangan khawatir. Jadi memang ada rencana dana dari pusat sebagai tambahan 1,4 triliun. Memang itu harus berproses karena itu dana khusus, sehingga harus jelas mengeluarkannya, bagaimana mengeluarkannya, dan bagaimana membelanjakannya, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Jadi saya pastikan tadi kepada panitia lokal, panitia setempat bahwa dana itu sudah selesai di tingkat Menteri Keuangan dan Menpora dan siap dicairkan. Kalau tidak hari ini tadi ya, hari Senin atau Selasa. Ini tinggal proses saja. Saya sudah bicara langsung dengan beliau. Jadi tidak ada masalah dan sudah saya informasikan kepada panitia lokal. Soal penonton, kita sekarang sudah memutuskan setiap pertandingan bisa ditonton. Cuma syaratnya dua. Satu, protokol kesehatan. Yang kedua, jumlah penontonnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan yang akan ditentukan dalam waktu tepat. Jadi tidak bisa berbondong-bondong. Itu satu, yang nonton langsung. Tentu ada siaran langsung kalau bagi yang mau nonton secara virtual. Ada siaran langsung yang mau nonton lewat televisi mainstream, televisi yang biasa kita lakukan, yang biasa kita tonton setiap hari, itu akan ada siaran langsung. Nah, protokol kesehatannya tadi sudah dijelaskan detail kepada saya bahwa orang yang mau nonton itu yang boleh masuk misalnya ke stadion ini siapa? Satu, mereka yang sudah mendaftarkan diri secara online. Dan dari pendaftaran online itu dia nanti sebelum masuk nanti akan dilihat vaksinasinya, kemudian suhu tubuhnya, antigennya dan sebagainya. Nanti akan dilihat, sudah ada sendiri. Lalu ada yang memang tidak mendaftar secara online, tetapi diundang oleh panitia. Mungkin ada tokoh adat, mungkin ada tokoh agama gitu, diberi Anda diundang datang ke sana. Gitu. Nah, siapa mereka itu panitia nanti yang akan mengatur. Gitu. Tentang jumlah penonton, nanti akan diberitahu, kemudian akan ditetapkan kemudian apakah kapasitas 100% atau 50% atau 80% atau berapa seat untuk setiap venue gitu, itu nanti akan ditetapkan lebih lanjut. Yang jelas ini bisa nonton langsung, bisa hybrid, bisa dengan virtual. Oke. Saya mau izin menambahkan Bapak Menko, rekan-rekan sekalian, tadi berkaitan dengan masalah anggaran 1,4 triliun itu, memang ada permintaan dari PB PON yang diketuai oleh Gubernur dan Ketua Harian Pak Yudis Fonda beberapa waktu yang lalu. Dan itu kepentingannya satu, untuk akomodasi kontingen, kemudian juga untuk transportasi, kemudian untuk konsumsi makan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang sudah dirinci 1,4 triliun itu. Prinsip Bapak Presiden menyetujui dan kemudian proses yang disampaikan Bapak Menko itu akan melalui Kemenpora langsung ditransfer ke provinsi atau ke WIPON. Itu prinsipnya seperti itu. Dan kemudian untuk sama-sama jaga karena ini uang besar, maka nanti ada pendampingan teknis dari Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah, ini udah di sini. Nanti bertahan sebulan di sini.
kemudian juga dari Kementerian Keuangan, Perbendaharaan Negara yang ada di sini, kemudian dari BPKP, perwakilan sini. Di samping itu juga ditugaskan kepada Jaksa Agung dan Kapolri, berarti di sini ada Kapolda dan Pak Kajati, untuk membuat tim pengawas sehingga 1,4 triliun ini jangan sampai nanti masalah. Ini untuk demi sama-sama kita semuanya aman, daerah maupun pusat semua aman dalam tidak terkena masalah hukum karena salah dalam administrasi dan lain-lain. Nah, kemudian kami juga saya sudah menyampaikan pada waktu kunjungan yang beberapa yang lalu ketemu langsung dengan Pak Gubernur dan Pak Insonda. Beliau berdua prinsip memahami dan berterima kasih dan ada tim tersebut karena juga sekali lagi supaya tidak ada masalah hukum belakang hari. Kemudian berkaitan dengan yang masalah 1,7 triliun kami sudah bertanya juga. Itu rupanya anggaran yang akumulatif dari anggaran untuk PBPON dari hibah Pemda mulai tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21 yang sudah diperiksa BPK sampai dengan 2019, 16, 17, 18, 19. Dan menurut Ketua Harian PBPON sudah dinyatakan clear yang 39 miliar. Sementara yang 2020 dan 2021 sedang berproses. Artinya anggarannya sedang dipakai untuk kegiatan macam-macam. Sehingga akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun 2021 ini. Itu kira-kira penjelasan dari Ketua PJRN PON dan Pak Gubernur waktu kepada saya waktu datang ke sini. Ini mengenai anggaran. Jadi prinsip sebenarnya nggak ada masalah. Dan dari pemerintah, Pak Gubernur maupun Pak Yunus Wonda menyampaikan dari APBD itu ada anggaran lagi, yaitu sekitar lebih kurang 600 miliar. Yang peruntukannya sudah ada, tapi bisa digunakan dulu untuk hal-hal urgent. Yang kita tahu bahwa memang tanggal 2 itu adalah pembukaan, tapi tanggal 22 ada pertandingan. Tapi hari Senin nanti tanggal 13, itu tim aju dari daerah-daerah sudah datang sini. Mereka harus dibiayai. Sehingga kontrak-kontrak untuk hotel, catering, transportasi bisa digunakan menggunakan anggaran 600 miliar Pemda dan sebagai dana talangan. Begitu 1,4 masuk, itu bisa untuk jadi penggantinya. Ini biar clear ya. Yang kedua mengenai masalah penonton, kami menyampaikan bahwa prinsip utamanya penonton ini adalah yang sudah divaksinasi. Prinsipnya. Ini sebenarnya lebih bagus daripada yang di Tokyo kan sama sekali nggak boleh penonton. Ini Biar Presiden prinsip dasarnya vaksinasi. Maka oleh karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI dan jajaran di sini berarti untuk melakukan percepatan vaksinasi di 5 daerah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirom karena aglomerasi bagian yang tiap hari juga orangnya datang pergi, Merauke dan Mimika. Nah kita hitung jumlahnya itu lebih kurang 600.000. Kalau 2/3 dari populasi, itu kan herd immunity, itu bahan kelompok itu minimal 2/3. 600.000, jadi dibutuhkan 1,2 juta dosis. Nah ini diharapkan beliau, minimal 1 dosis itu akhir September ini sudah harus disuntikkan. Oleh karena itu, saya kira dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan jajaran TNI yang lain, ini semua bekerja keras, didukung oleh jajaran dari Pemda, Puskesmas, untuk bercepat laju vaksinasi ini. Mohon bantuan pada seluruh masyarakat Papua, terutama di daerah 5 itu, dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mendorong masyarakat untuk mau divaksinasi. Karena salah satu problemnya katanya dia nggak mau. Tolong disampaikan vaksinasi itu betul-betul sangat penting. Jadi kalau semua 2/3 daerah yang 5 itu sudah bisa divaksinasi, itu hebat sekali sebenarnya, luar biasa. Karena inilah keuntungan
PON ini bisa membuat terjadi percepatan vaksinasi bagi 5 daerah itu. Mohon dibantu dan didukung oleh semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Cukup ya teman-teman? Ada lagi kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Mendagri atas kehadirannya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.